God damn bugs. Kisah dimulai saat malam seorang supir sedang membawa imigran gelap untuk melewati perbatasan Meksiko menuju Amerika, namun sayangnya harus gagal karena para polisi sudah menunggunya di jalur tersebut. Namun tiba-tiba agen K dan agen D datang ke sana untuk mengambil alih, di mana saat dia bertanya pada semua imigran, K menemukan targetnya karena hanya mengangguk sambil cengar-cengir saja, sehingga K memperbolehkan semua orang pergi kecuali dengan orang tersebut. Ya, ternyata itu adalah Mikey yang ingin pergi ke Amerika dan dia sudah melanggar 7 aturan karena sudah keluar dari penjara. Namun saat polisi melihat kalau ada alien, Mikey yang tahu pun dia tiba-tiba berubah menjadi agresif dan menyerang. Lalu Kay memberitahu kalau itu bukanlah manusia, ditambah saat para polisi itu datang ke sana, dia pun meminta perhatian mereka dan memberitahu kalau neuralizer akan menghapus ingatan mereka semua, sambil Kay menyuruh tim pembersih untuk segera bekerja. That's good. I am just a figment of your imagination. Setelah itu, Kay memberitahu para polisi kalau mereka baru saja selamat dari ledakan pipa gas di sana sambil menyuruh mereka semua untuk pergi. Dan setelah itu, karena ini adalah tugas terakhirnya agen D, dia pun sudah siap untuk kembali hidup normal dan melupakan semua pengalaman agennya, sehingga Kay pun menghapus ingatannya. You won't. Lalu kita beralih pada Jay, seorang perwira polisi yang sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka. Namun saat tertangkap, orang itu sempat mengeluarkan senjata aneh dan berhasil kabur lagi. Dan saat terpojok lagi, orang itu mengatakan kalau orang lain akan datang ke sini untuk menghancurkan bumi mereka, di mana saat Jay melihat mata orang ini sangat aneh, dia pun malah melompat ke bawah. Lalu di tempat lain, sebuah UFO sudah terjatuh di rumah seorang bernama Edgar yang langsung keluar untuk memeriksanya, tapi tiba-tiba Please, projectile weapon. Dan saat kembali, istrinya pun merasa aneh dengan Edgar karena dia tiba-tiba meminta air dengan gula yang sangat banyak, dan juga karena kulitnya longgar, Edgar pun tiba-tiba melakukan ini. Is that letter? Sedangkan Jay langsung dimintai keterangan mengapa buronan itu bisa melompat, namun karena rekannya menuduh Jay mendorongnya, dia pun jadi marah sehingga komandan menyuruhnya untuk pergi, dan tidak lama setelah itu tiba-tiba Kay datang ke sana karena tahu kalau Jay sempat melihat senjata tersebut, sehingga Jay diminta untuk ikut bersamanya. Look, I got tons of paperwork. Right, it's all done. Lalu karena dibawa ke tokonya Jeeps, Jay langsung memaksanya untuk memperlihatkan senjata aneh itu, namun karena Jeeps terus mengelak, akhirnya Kay masuk sambil memaksanya dan I'm gonna count to 3. Take a cruise. Drop the weapon. You warned him. Don't make me kill you. You have any idea how much that's... ya, karena Jay baru melihat Jeeps seperti itu, akhirnya dia langsung menunjukkan semua senjata alien yang disembunyikan di sana, dan saat Jay memberitahu kalau yang di tengah adalah senjatanya, Kay pun langsung tahu kalau Jeeps sudah melakukan penjualan ilegal, tapi sayangnya Jeeps tidak tahu siapa alien itu. See one of these, son.
Setelah itu Kay langsung menghapus ingatannya Jay, tapi entah kenapa mereka malah pergi makan bersama, dan saat Kay akan pergi dia memberikan alamat agar Jay besok pagi datang ke tempat tersebut. Lalu keesokan harinya pembasmi kecoa pun dihubungi untuk menyelesaikan masalah di rumahnya Edgar, namun karena tidak terima kalau kecoa disebut sebagai hama, akhirnya dia pun melakukan ini. Nothing but undeveloped, unevolved. Sedangkan Jay akhirnya dia pun datang ke alamat yang diberikan Kay, di mana Z sebagai pemimpin organisasi MIB sedang melakukan seleksi terhadap semua kandidat terpilih. Namun karena orang di sebelah bersikap terlalu formal, Jay pun tertawa karena dia seperti Kapten Amerika, dan karena tidak lucu Z meminta semua orang untuk memulai mengisi tes teori. Setelah itu mereka dites untuk menembaki para alien di kota. Ya, karena Jay menembak anak kecil itu, dia pun langsung menjelaskan kalau saat melihat para alien lain, mereka hanya terlihat sedang melakukan kegiatan sehari-harinya saja. Namun saat anak itu memegang buku yang terlalu canggih di usianya, Jay merasa kalau dia seperti sedang merencanakan sesuatu. Sehingga karena Kay ingin agar Jay menjadi partnernya, akhirnya setelah itu Z meminta semua orang kecuali Jay untuk pergi melakukan tes mata, sedangkan Jay diminta untuk ikut dengan Kay sambil diberitahu mulai dari keberadaan alien di bumi sampai sejarah MIB. Namun karena masih tidak percaya, akhirnya Kay membuka ruangan sebelah untuk memperlihatkan padanya. Don't work too hard. Good. Sure you don't want some coffee? Lalu setelah percaya, Kay memberitahu kalau saat ini di bumi ada 1.500 alien baik yang hanya ingin menjalani hidupnya saja, dan resiko dari pekerjaan ini adalah Jay harus siap untuk memutus kontak dengan semua orang yang dia kenal selamanya, sehingga Kay memberi waktu 1 hari pada Jay untuk berpikir. I'll give you the sunrise to think it over. Dan keesokan harinya, Jay pun memutuskan untuk bergabung dengan MIB, di mana dia pun sangat kagum ketika melihat isi dari markas tersebut yang dipenuhi oleh alien, dan saat dibawa ke ruangan penyimpanan, Jay pun tidak sengaja melakukan ini. Lalu setelah itu Jay dibawa untuk melihat alien yang diawasi oleh MIB karena agresif, dan yang bikin Jay kaget kalau di sana ada guru sekolahnya yang ternyata selama ini adalah alien. Edwards. Sehingga Z meminta Jay untuk mengenakan pakaian kerjanya sambil Kay mengupdate identitasnya, di mana membuat Jay tidak akan dikenali sama sekali. Make this look good. Sedangkan di kota, entah kenapa Edgar terus mengawasi pria bernama Gentle yang akan pergi bersama kucingnya. Namun di markas radar mendeteksi kalau ada alien yang sudah diam di luar zona izin, sehingga menurut Z kalau saat ini bagus untuk J untuk sebagai pemanasan tugas pertamanya. This is a good one for him to warm up on. Tapi karena kecewa kalau kendaraan MIB hanya mobil tua, akhirnya Jay pun tidak ingin memakai sabuk pengamannya, sehingga Kay langsung menancap gasnya agar Jay tahu kalau ini bukanlah mobil biasa.
Dan ternyata Gentle pergi ke sebuah restoran untuk bertemu rekannya yang mana kalau Gentle adalah pangeran alien dari ras Aquilian, dan saat diperingati kalau saat ini dia sedang dalam bahaya, Gentle pun hanya ingin makan terlebih dahulu. Ya, saat Gentle tahu, dia langsung mengatakan kalau Edgar tidak akan menemukan galaksi tersebut, sehingga Not going anywhere, pal. sedangkan Kay dan J bertemu dengan alien tersebut yang ternyata kalau istrinya akan segera melahirkan, yang akhirnya Kay meminta J untuk membantu wanita tersebut. Okay. Oh, man. Congratulations, Reg. It's a Hey, look. Oh, man. Dan setelah itu mereka menemukan berita tentang istri petani di mana akhirnya mereka pun langsung ke sana dan mencari tahu. Namun karena tidak ada yang percaya dengan perkataannya kalau Edgar sudah dibunuh, dia pun memberitahu mereka kalau Edgar tidak pernah minum air dengan gula yang banyak sehingga Kay pun membuat ingatannya lupa. Tap water. Sehingga saat Kay mengidentifikasi tanah di sana dan berwarna hijau, dia pun memberitahu Jake kalau saat ini ada alien kecoa besar yang sedang menyamar, di mana Kay langsung mengajaknya untuk pergi ke ruangan mayat. Lalu di kantor pemeriksaan medis, Laurel seorang dokter di sana sedang mengotopsi Gentle dan banyak keanehan di tubuhnya. Lalu saat mereka sampai dan mengaku sebagai dokter, Laurel pun langsung mengajak mereka untuk memeriksa keanehan di sana. Ya, ternyata itu adalah wujud asli Gentle dan sambil sekarat dia mengatakan kalau untuk mencegah perang galaksi ada di sabuknya Orion. Lalu saat Lawler tahu kalau mereka bukanlah dokter, dia pun sangat excited karena ingin bekerja seperti mereka juga. Namun Kay langsung menghapus ingatannya dan mengajak Jay keluar karena petugas kebersihan akan segera sampai. Sedangkan Edgar sedang marah-marah karena dia tidak berhasil menemukan apa yang diinginkannya. Dan keesokan harinya, Jay dan Z sedang membahas tentang sabuk yang dibicarakan oleh Gentle. Namun Kay ternyata dia selalu memantau istrinya dari satelit sebatas hanya ingin tahu kondisinya, tapi malah kepergok oleh Jay. Pretty lady. Tapi karena banyak alien terdeteksi sudah meninggalkan bumi, akhirnya saat dicari tahu ternyata kalau kapal perang milik Aquilian sedang mendekat akibat kematian pangerannya, di mana karena tidak mengerti suara mereka, Z meminta untuk segera menerjemahkannya sambil menyuruh Kay dan J untuk mencari tahu. Sedangkan di kota, Edgar langsung membobol toko milik Gentle untuk mencari benda yang dia cari. Namun karena truknya disita akibat parkir sembarangan, Edgar pun langsung keluar dan saat Kay bersama Jay sampai di sana, terdengar suara tembakan sehingga ya, karena terlalu terang-terangan, Kay langsung memarahi Jay dan memberitahu kalau kecoa itu tidak akan kemana-mana karena pesawatnya berada di sini, sehingga Kay meminta Z untuk mengirimkan regu karena sudah banyak sekali saksi mata, ditambah Z memberitahu pesan dari pesawat itu untuk menyerahkan galaksi. Di saat Edgar sedang mengamuk karena mencari mayat dari Gentle, Kay dan Jay pun mendatangi Frank, alien yang menyamar jadi anjing karena dia memiliki informasi yang sangat luas tentang galaksi, dan Kay memaksa Frank untuk mengatakan apa yang terjadi antara Aquilian dengan kecoa, sehingga dia memberitahu kalau kecoa itu ingin mendapatkan galaksi sebagai sumber energi untuk memusnahkan para Aquilian, dan katanya galaksi itu berada di planet ini dan seukuran kelereng. Dan di tempat Laurel, ternyata Orion itu adalah kucingnya Gentle, di mana kalung yang dipakainya adalah galaksi.
Tapi di luar, Edgar datang ke sana untuk mencari kucing tersebut dan karena abang itu terus memukuli serangga yang lewat di depannya, akhirnya... Oh man. Dan saat mereka sampai, Jay ingin mengurusnya sendirian karena tidak mau Kay menggunakan alat penghilang ingatan pada Laurel, di mana saat bertemu dengannya dia pun memberikan kode kalau di bawah meja dia sedang diancam, namun di luar Kay pun melihat ini. Lalu saat di luar, Jay yang tahu kalau mereka naik taksi, dia pun langsung lari mengejarnya, namun anehnya Kay tetap santai. Setelah itu, saat mereka kembali ke markas, tiba-tiba kapal Arquillian memberi peringatan jika dalam 1 jam mereka tidak bisa mengembalikan galaksi, maka planet bumi akan dihancurkan, yang mana saat melihat gambar UFO itu, Jay merasa kalau kecoa tersebut sepertinya pergi ke sana. Dan akhirnya karena waktu mereka hanya sedikit, Kay meminta Jay untuk menekan tombol merah itu, sedangkan Laurel dia dibawa oleh Edgar ke pesawat tersebut untuk dijadikan cemilan saat perjalanan nanti, tapi... Lalu saat waktu menunjukkan 8 menit lagi sebelum dunia hancur, sayangnya kecoa itu sudah berhasil menerbangkan UFO tersebut. Yang mana Kay menyuruh Jay untuk menggunakan senjata itu di level 5 karena harus menembaknya. Dan karena tidak terima kalau sudah dijatuhkan oleh penyedot ASI, akhirnya saat diminta untuk menaruh tangannya di kepala, dia pun melakukan ini. Ya, Jay pun kaget saat melihat wujud aslinya, namun karena Kay ingin mengambil senjatanya lagi, dia pun langsung memprovokasinya, sehingga... Karena hal itu, Jay langsung memaksanya untuk berkelahi agar rekannya segera dikeluarkan, namun kecoa itu tetap fokus untuk naik ke kapal yang satunya. Lalu karena kalau di tong sampah banyak sekali kecoa, akhirnya Jay menginjak mereka satu persatu agar membuat alien itu kembali ke bawah. Dan saat berhasil membuat dia turun, Jay pun tanpa henti terus memprovokasinya dengan menginjak banyak sekali kecoa karena... Lalu saat mereka senang karena sudah mengalahkan kecoa itu, tiba-tiba... Ya, mereka pun diselamatkan oleh Laurel yang tertarik untuk bergabung.
Okay, Tapi setelah itu, Kay meminta agar Jay mau menghapus ingatannya Kay karena tugas dia untuk melatih penggantinya sudah selesai, sehingga karena terlihat kalau Kay begitu yakin, Jay pun dengan terpaksa menurutinya, yang mana keesokan harinya Kay diberitakan kalau telah terbangun dari komanya selama 35 tahun dan kini Laurel resmi menjadi rekannya sehingga cerita pun tamat.